in arranging all of these arrangement, the administrative things and the arrangement that enable this activity to happen. And thank you very much for the participants. And I will give time to Pak Pujo, and that probably you could share your, you could give your lecture for about an hour, because this class should end at 9, because the Zoom room is going to be used by another lecture. Yeah. Okay, thank you very much, Pak Pujo. Pak Pujo, oh sorry, Pak Pujo comes from Yogyakarta, where I come from also, and he was our team leader, together with the late Bapak Rihandoyo and with Ibu Retno Sudo Astuti. We have done many activities together, especially when we had the SGPD, the Sustainable Capacity Development Program in Lampung some years ago. Yeah, for about 2 years, Bu Retno and Pak Rihandoyo and me, we had activities in East Lampung Regency in terms of capacity building for the local residential offices. And that's why I know that he has the expertise of doing these kind of things, because he was our team leader and has been joined in many government projects before. Okay, time is yours, Pak Pujo, to share your lecture. Are you going to share your PPT now? Yeah. Okay, but before thank you very much. sharing my PPT, I would like to say thank you very much to Mr. Bu Hartuti for inviting me to teach your student. Terima kasih Bu Hartuti yang sudah mengundang saya untuk memberi kuliah pada mahasiswa program internasional di FISIP Undip Departemen Administrasi Publik. I also thank you very much to Mas Amin and Mas Edi. Hari ini saya diminta untuk mengajar atas dasar pengalaman yang ada di Yogyakarta, yaitu Administration and Organization Theory, its application in DIY, Jogja Special Region. You know that Yogyakarta is a special region. Actually, really have a special. Jadi Jogja betul-betul punya. Tapi sebelum kuliah itu saya punya prinsip. I have a principle. Learning is most effective when it's fun. If you don't fun, if you don't happy, in my class in Jember, I always say, please out, and I permitted you to out. Saya berharap kalau Anda mengikuti saya, mudah-mudahan Anda selalu senang, happy, karena kalau belajar tidak happy, serendah apapun tingkat pengetahuan dalam Bloom's, according to Bloom, itu menjadi tidak efektif. Ya. Karena tidak efektif, maka susah untuk belajar. As you know that there are at least 5 organization theory. First, classic organization theory, bureaucratic organization theory, functional special organization theory, human relation organization theory, and the last system theory. In this chance, I would to give you a bureaucratic organization theory based on Weber theory and its application in Yogyakarta. Saya ingin memberikan Anda sedikit pengetahuan. I know that you more clever than me about
because Prof. Varela teach you about it. Jadi Weberian organisasi itu fokus in organization as a whole. Jadi seluruhnya, mulai dari organisasinya, perilaku organisasi, organization behavior-nya, individual behavior itu ada di Weber. Dan Weber notes that there are at least 6 karakteristik of birokrasi atau birokrasi progressis. Division of labor. Jadi ada pembagian kerja, misalnya Pak Mas Amin, Mas Eko, for example, and Abtuti have a job each other. Jadi masing-masing punya pekerjaan yang tidak mungkin dihandle satu sama lain. Second, managerial hierarchy. Next, for formal selection, career orientation, formal rules, and the last is impersonality. That is bureaucratic, bureaucracy characteristic from Weber. And before I explain about bureaucracy in Yogyakarta, please listen a beautiful song from Yogyakarta. I think that you have about this song. Oke. Saya minta waktu sebentar Bu Hartuti untuk mengatakan ini, silakan. Karena ini akan berpengaruh besar. Ke kotamu ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Itulah lagu yang saya very interesting, ya. selalu mengajar, selalu saya awali dengan musik yang ada kaitannya dengan kuliah. Misalnya ketika saya mengajar sistem informasi teknologi, itu saya akan menyanyikan lagu San Francisco, karena di sana di lembah, ada salah satu di lembah di San Francisco adalah pusat teknologi informasi yang pertama, kemudian menyebar ke Taiwan, menyebar ke Cina. Itu biasanya seperti itu, dan itu adalah untuk mengingat. Kemudian kenapa Jogja menjadi unik, menjadi istimewa? Ada tulisan-tulisan tadi yang mungkin tidak ditemukan di tempat lain. Jogja Radidul. Di disertasi saya ketika Jogja, saya gugat keistimewaannya itu dengan Jogja tidak dijual, Jogja not for sale, gitu ya. Kenapa tidak not for sale? Itu karena istimewa. Nah, kenapa istimewanya ada di mana? Oke, kita lihat. Kalau adik-adik punya cita-cita besok punya anak, Mas Ami punya anak, jangan pernah bercita-cita jadi gubernur di DIY.
cita-cita apapun boleh. Tapi jangan pernah jadi cita-cita menjadi gubernur atau wakil gubernur in Yogyakarta Residence. Tidak akan pernah bisa. Why? Because selalu akan ditempati oleh keturunan Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam. Tidak akan pernah. Ami menjadi gubernur, oh enggak ada. Raden Mas Tumenggung Pujo Suharso punya jadi gubernur, enggak bisa. Yang bisanya raja dan Paku Alam. Makanya istimewa. Ada dua keistimewaan Yogyakarta, sementara yang lain tidak punya sama sekali. Yang pertama, gubernur dan wakil gubernur. Sebentar lagi ada yang banyak dilantik. Gubernur Sultan ini sudah habis masa jabatan, nggak perlu dilantik. Sudah menjadi gubernur sendiri. Yang lain dilantik jadi PLT. Ya, itu satu-satunya di Jogja. Yang di dunia manapun itu, terutama di Indonesia. Yang kedua, urusan tanah. Urusan tanah itu tidak mengikuti undang-undang pertanahan Indonesia. Dia punya undang-undang sendiri, Yogyakarta. Yang kemudian akan mempengaruhi sistem birokrasi di Yogyakarta. Sementara sistem birokrasi di luar Jogja itu akan sangat bergantung pada gubernur, sangat bergantung dengan bupati, dan wali kota. Di Yogyakarta itu adalah from traditional to modern organisasi. Adik-adik boleh you ask to Bu Hartuti how when he attending to UGM. Bagaimana dia kuliah di UGM? Harus munduk-munduk, wow, apalagi dengan yang sepuh-sepuh. Saya kuliah di Yogyakarta di UGM juga dulu, menunggu sampai 5 jam. Habis itu dijawab, maaf Mas, saya mau pergi. Sampai sekarang. Itu adalah sekarang yang muda-muda berubah menjadi modern. Sama dengan birokrasi di Yogyakarta. Ya, karena Sultan tetap ada di situ, maka birokrasi bisa running well, bisa running continuously, gitu ya, tidak terputus-putus. Kemudian berubah dari patrimonialism birokratik ya, menjadi digital birokratik. Sekarang ini Jogja mendapat penghargaan menjadi smart city, smart public service. Itu bukan dari Indonesia, dari luar negeri. Ya, dari sentralisme menuju desentralisasi. Baik, okay. There are many problem of organization and administration in Yogyakarta formally. Ya. The first is organization, tidak efektif dan tidak sesuai dengan Undang-Undang 13 nomor tahun 12 tentang keistimewaan Yogyakarta. Yang kedua, public service not powerful. Kira-kira 10 tahun yang lalu, itu kalau Anda ke birokrasi Jogja, silakan Mas Mbak tunggu ya, itu ditinggal pergi. Sampai siang, oh besok saja. Jadi, kalau Anda menghadapi aparatur birokrasi di Kepatihan, itu dulu. I think 10 years ago, ya, Anda akan menghadapi seperti itu. Sekarang sudah tidak. Jadi Anda sekarang sudah ada jamnya berapa selesai dan sebagainya, berapa ongkosnya. Cuman human resources quality not high. You know that Yogyakarta is a very educated society. Yogyakarta itu nomor 1 masyarakat yang terdidik. Tapi untuk birokrasinya, masuk birokrasi itu S2-nya bisa dihitung, S3-nya bisa dengan jari. Sampai sekarang? Yes. Really? Ya. Dan karena itu mulai tahun 2022 Sultan itu dengan masif menyekolahkan S2, S3 dibiayai oleh Pemda ke Amerika, ke Jepang, Korea yang birokrasinya bagus. Saya kira ada 25, 20 sampai 30 birokrasi yang mudah-mudah. Ya, kalau kemarin-kemarin human resources quality
not high because sebagian besar masih SMA. Data yang saya punya dari disertasi itu masih banyak SMA. The important thing of the problem of organization administration in Yogyakarta is mindset and culture sets. It is very traditional. Ya. Jadi mindset dan culture setnya itu baru berubah mulai 2018. Sebelum itu masalah. Disertasi saya 2014-2015 gitu ya. Itu kemudian selesai 2 tahun saya selesaikan, itu menemukan masih cultural set dan mindset yang menjadi problem birokratik paling utama. Ini dikakui juga oleh Sultan. Kebetulan karena Sultan itu adalah seumur hidup, maka dia atau beliaunya itu bisa memperbaiki dengan baik, dengan continuous. Nah, kenapa mindset susah? Karena kita Yogyakarta itu raja, kerajaan itu birokrasinya masih based on kingdom era, colonial era, post independence era, new order era. Still like that. Sebagian masih ada seperti itu. Jangan dikira kemudian reformasi birokrasi berhasil untuk semua dinas, badan, biro, tidak. Sebagian besar masih tertatih untuk ke sana. Sebagian lagi sudah running well. Itu ya, itu karena Yogyakarta masih pada kingdom era, kolonial era, post independent new independence era. Tetapi kemudian Sultan dengan kekuasaan mutlaknya, he has a mutlak authority. Jadi dia mempunyai gubernur lain nggak bisa. Didikte sekda itu manut. Gubernur DIY nggak ada yang bisa dikte. Nggak suka ya tak ganti. Kalau Anda orang Jogja kemudian mengkritik Jogja, itu Sultan akan dengan mudah Sultan easy to say. Silakan keluar dari Yogyakarta. Itu selalu dikatakan. Jadi kalau Anda mau buat problem, Angel Kandani kayak PKL, there is no, ya, tidak ada pembersihan PKL yang di Indonesia yang tidak dengan protes. Di Jogja tidak ada protes, tidak ada demo, Malioboro bersih. Coba itu di Semarang, bubar gubernurnya, wali kotanya. Sama sekali nggak ada protes ya? Nggak ada protes. Ada yang protes mengatakan, Sultan 3 tahun lagi, aku nunggu 20 tahun. Kok kowe arep njaluk 3 tahun meneh? Ora saiki. Selesai. Nggak ada yang turun ke jalan. Adakah berita PKL turun ke jalan menentang Sultan? There is no like that. There is no protest like that. Nggak ada. Demikian juga dengan birokrasi. Nek kowe ra gelem maju, ya tak ganti. Itu wawancara dengan saya selalu mengatakan, nek kowe ra gelem maju, ya tak ganti. Maju apa maksudnya? Birokrasinya. If you don't want to develop better democracy, I will bless you. Ganti. Dan itu sudah terjadi. Itu. Tapi bagi mereka yang dengan progresif mengganti birokrasi modern, Sultan akan memberikan gift, insentif. Such as promotion. Misalnya putranya Pak dosen hukum UGM, Pak Gino, Pak siapa itu? Prof siapa itu? Itu prestasi menjadi kepala Bapeda di DIY, kemudian dipindah ke Kulon Progo menjadi sekda. Karena gigih untuk memperjuangkan kemajuan. Nah, oleh karena gigih kemajuan itu, birokrasi Yogyakarta is the best in Indonesia. Ini bukan
yang memberikan bukan pemerintah provinsi, pemerintah ini yang memberikan adalah Mendagri, ini yang memberikan adalah asosiasi seperti Pak siapa itu Eko Prasojo, itu termasuk asosiasi apa saya nggak tahu, dia juga memberikan itu. Reformasi birokrasi DIY is the best in Indonesia. Oh, great. Anda adik-adik bisa baca di Jogjapolitan di mana-mana. Tahun berapa ini? Tahun 2020. 2 years ago. Yang lain, waduh, tertatih-tatih. Karena tadi ada hubungannya tadi dengan istimewa. Bahwa Sultan adalah gubernur seumur hidup, sehingga perubahan-perubahan itu akan konsisten dilakukan. Kemudian, apa yang dilakukan di Yogyakarta itu yang terutama sekali dilakukan oleh Sultan itu ada 3, ada konten, ada proses, ada konteks. Yang terpenting adalah konteksnya, di mana Sultan adalah seumur hidup menjadi gubernur dan kepemimpinannya menjadi punyanya egaliter leadership. Itu ada 3. Jadi kontennya apa yang diagendakan nanti ada 10. Kemudian prosesnya itu to make better human resources, to make better organization. How to make better organization? Sultan have been reviewed the organization. Selalu mereview organisasi apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 12 tentang keistimewaan. Kalau sudah sesuai, seperti apa kesesuaiannya, itu Sultan sendiri yang turun. Dan bahkan Prof. Eko Prasojo sama Siti Zahra dari LIPI itu terkagum-kagum. Tidak ada bupati yang bisa menolak. Anda harus berubah. Tidak ada bupati wali kota. Di provinsi lain, bupati dengan gubernur tidak akur, biasa. Tapi di Yogyakarta, tidak ada gubernur, bupati, atau wali kota have disobedience, tidak patuh, tidak ada. Inilah yang kemudian prosesnya di Yogyakarta, baik di kabupaten atau kota atau di DIY, bureaucratic reformation running well. Jadi birokrasi menjadi perbaikannya menjadi reformasinya menjadi baik. Kemudian apa yang diutamakan oleh Sultan? Yang pertama public services. Yang kedua human resources management. Karena semua problem itu ada di sini. Kalau Anda melayani dengan baik, maka dari mulut ke mulut Yogyakarta baik. Kalau Anda nuduk parkir 300.000 kemudian menjadi viral, Anda besok tidak boleh menjadi tukang parkir. Dan itu dipecat, tidak boleh di Yogyakarta. Di tempat lain tidak akan pernah ada gubernur atau wali kota berani seperti itu. Ada Anda belanja nutuk di belanja di Malioboro, if you spend your time to Kongko gitu ya, in Malioboro, and then you buy something and you find a high price, you can report it. Anda bisa melaporkan itu, dan besok udah enggak usah 2 hari 3 hari, besok didatangi rumah makan itu yang ada di sebelah. Kalau Anda pernah ke Malioboro, itu utara Malioboro itu kan ada jalan gitu. Ya, itu di situ warung itu selamanya kemudian ditutup, disuruh pindah. Adakah di daerah lain? Tidak ada. Karena selalu mengatakan bahwa good services, ya, jika public service itu baik, maka akan baik pula. Yang kedua, human resources. The second, human resources management. Sekarang ini mengatur orang pinter dengan orang kurang pinter di Jogja itu lebih suka mengatur orang pinter. Di luar mengatur orang pinter itu susahnya setengah mati karena ngeyel. Tapi orang bodoh di luar itu menjadi follower, good follower. Tapi kalau di Jogja itu orang pinter, orang kecil yang ngeyel. Nah, birokrasi mau diubah. Human resources-nya seperti itu.
Oke, kemudian next from Pangreh Projo to Pamong Projo. Di Yogyakarta ada prinsip ya, dari Pangreh Projo, kalau Anda orang public administration pasti tahu. Menjadi budaya pemerintahan satria. Seperti apa satria itu adalah rendah hati, tidak boleh membentak consumer. Anda mau ngapain? Mau minta izin? Sana, nggak ada. Sekarang kalau Anda datang ke kepatihan, itu ke perizinan, apa yang bisa saya bantu? Berapa? Anda butuh apa? Silakan Anda datang sini, saya teleponkan dulu. Kemudian beliaunya akan menelponkan yang dituju. Kemudian mereka sudah siap untuk menerima kita. Dulu tidak. Kira-kira 2010-an itu masih belum. Saya menjadi tim leader dari SCBD di Yogyakarta. Waduh, susahnya semangat itu. To reform birokratik. Itu bersama Bapeda, itu selalu mengatakan apa itu pelatihan tadi. Makanya sekarang tidak lagi seperti itu. Baik, karena banyak itu saya sedikit aja. Kemudian public service seperti apa? Consumer driven, tidak rule driven. Undang-undangnya tidak boleh seperti ini saja. Sekarang menjadi consumer driven. Ada service standardization. Kalau Mas Ami mau mengurus izin IMB, itu ditulis di sana. 1 hari biaya misalnya 200.000, gitu. 1 jam biaya 1 juta. Ditunggu Anda biaya 1,5 juta. Jadi tidak ada yang namanya tidak standar. Mengurus apapun Anda standar. Ada standarisasi pelayanan. Di Sleman juga ada, di Kulon Progo, di kota, di Gunung Kidul. Itu semuanya. Kemudian organisasi rasionalisasi. Karena dulu before ya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 itu masih menganut dari sistem nasional, maka dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan, itu organisasi dirasionalisasi sedemikian rupa. Nggak ada protes. Dari birokrasi tidak ada protes. Tidak ada demo, tidak ada kusak-kusuk. Dari 12.000 pegawai di Kepatihan, hanya kira-kira sekarang tinggal 4.000-an. Kemana mereka? Kemudian disalurkan pada kabupaten kota yang masih kekurangan. Itu kemudian integrating licensing service administration. Pelayanan terpadu satu atap. Sejarahnya adalah yang pertama kali melakukan ini adalah Yogyakarta, kemudian ditunggu oleh daerah lain. Sejarahnya 2001-2002 di Kabupaten Sleman saat saya menjadi staf ahli dari Bupati Ibnu. Itu sudah mulai dengan integrasi pelayanan terpadu. Ada kasus ketika misalnya perizinan pada mencari uang sendiri-sendiri, maka Pak Ibnu kemudian pada waktu itu disatu atapkan siapa yang bisa mencari iklan banyak akan diberi insentif, dan itu kemudian ke provinsi, DIY dan daerah lain. Yang keempat adalah manajemen organisasional. Ya, kemudian ada length of authority, semua itu dilakukan. Kemudian implementing e-government. Kalau Anda datang ke Yogyakarta, di dalam Kepatihan ada yang disebut Yogyakarta DIY Plaza. Di situ semuanya itu dengan e-government. Yogyakarta atau DIY Plaza. Ketuanya kalau tidak salah sekarang Pak Tafid, mantan Bapeda, ketua Bapeda. Kemudian ada civil service. Ya, rekrutmennya. Kalau dulu itu tidak ada tes. Anaknya Tumenggung misalnya KRT diterima, itu tes formalitas. Sekarang tidak bisa. Anaknya Sultan, adiknya Sultan pun tes nggak bisa. Kalau nggak diterima, nggak diterima. Tidak ada anak Sultan yang menjadi pegawai negeri karena memang tidak tertarik. Dan yang kedua, adiknya Sultan, temannya Bu Hartuti, gitu, her friends, Yudoningrat, adiknya. Oh, Mas Yudo ya. Ya, itu adalah pegawai tidak tes dulu. Langsung diangkat.
Kemudian remunerasi. Tadi saya katakan bahwa siapa yang banyak memasukkan iklan di DIY itu diberi insentif agar tidak dikorupsi. Sebelumnya selalu dikorupsi karena main solo karir. Ya, para birokrat individual itu solo karir. Kemudian oleh Sultan diubah dan kemudian diberi insentif. Siapa yang memasukkan iklan banyak di Yogyakarta, you got insentif. Anda Such as what advertisement? Iklan apa? misalnya Anda atau Bu Hartuti memasukkan iklan ada investasi baru dari Semarang. Misalnya tentang pabrik gula, atau misalnya silakan Anda datang ke sini dan itu kemudian misalnya kafe, silakan Anda datang ke kafe, kemudian Anda kemudian banyak sekali menyumbangkan di situ, kemudian birokrasi di Yogyakarta itu mengetahui, maka Anda akan dipanggil dan diberikan insentif. Wow, that's good. Kemudian ASN development. Jadi kalau yang lainnya itu ada yang di Yogyakarta, there is assessment career. Ya. Siapa yang mengakses? Bukan gubernur, Fakultas Psikologi UGM. Sultan tinggal terima. Jadi netralitasnya, dan Sultan tidak pernah atau birokrasi telepon Fakultas Psikologi, Mbak ini tolong diluluskan, nggak ada, maka akan dilaporkan, Anda akan dipindah kalau Anda minta seperti itu. Di daerah lain tidak akan pernah ada. Jadi yang assessment center untuk pengembangan ASN itu Fakultas Psikologi, bukan provinsi. Kemudian performance assessment, pakai balance scorecard. Kinerja Anda, kinerja pegawai akan diukur beneran, dan salah satu yang mengukur itu adalah karyanya Bu Hartuti di Lampung dan di Banten. Kalau di Jogja, saya di Lampung, di Banten, di Jogja, kemudian di NTB itu adalah antara lain performance assessment itu dari hasil karyanya Bu Hartuti kalau di Lampung, dan itu diterapkan. Sementara di tempat lain belum tentu ada yang disebut dengan balance scorecard, itu performance, dengan itu ukuran. Kemudian integrity pact, free corruption. Ya, di Yogyakarta nggak ada korupsi. Kalau ada korupsi, maka di Yogyakarta itu akan oleh karena itu kemudian Sultan memperoleh penghargaan. Sekali lagi, tidak mudah untuk memperoleh penghargaan seperti itu. Jadi free corruption di Jogja itu yang betul-betul menjadi clean governance. Jadi birokrasi yang bersih. Kalau Anda mencoba untuk menyuap, itu akan selalu dikatakan, dijawab oleh birokrasi, matur nuwun, saya digaji untuk melayani Anda. I have government pay me to serve you. Itu semua orang birokrasi sekarang begitu di Yogyakarta. Dan ini service standardization seperti apa? Ada penyusunan peraturan daerah pelayanan publik. Di Lampung ini Bu Hartuti. Di Banten beliaunya pada penelitian kalau misalnya kepuasan konsumen. Dulu waktu SCBD Sustainable Capacity Building for Decentralisasi itu adalah awal dari reformasi birokrasi. Hanya saja daerah satu dengan daerah lain ada yang progresif, ada yang lebih. Kemudian ada tiga hal bagaimana how to make service standardization. Di Yogyakarta ada 3 dan itu dilakukan. Saya mengawali ya mulai dari 2010, 2009 itu saya ikut terlibat di dalamnya. Bagaimana perdebatan antara mereka yang tradisional, mereka yang konvensional dengan mereka yang modern birokratik. Salah satu ekonom yang terlibat
adalah kalau dari UGM itu adalah Profesor Dr. Mudjarat Kuncoro. Itu adalah satu tim dengan saya dulu ketika melakukan reformasi birokrasi. Kemudian organisasi rasionalisasi itu atas dasar Undang-Undang 13 based on Indonesian Law nomor 13 2012 bahwa keistimewaan Yogyakarta tidak bisa is different with the other region, berbeda dengan region yang lain. Kenapa? Karena istimewa tadi. Saking istimewanya, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik mahasiswa tidak boleh cita-cita. Jadi apapun boleh di dunia ini, tapi cita-cita menjadi gubernur, wakil gubernur itu nggak boleh. Itu istimewanya. Ya. Kemudian yang ada 3, ada 4 juga. Ya. Yang tadi saya katakan yang tidak sesuai, kemudian dipindah ke daerah Gunung Kidul dan sebagainya. Kemudian di sana sebelum diterima ada pelatihan, ada training, ada pembinaan dan sebagainya. Sehingga semuanya maju. Yang berikutnya itu ada integrating services dilakukan dengan rearrange of regulation. Menata ulang regulasi yang ada. Yogyakarta sekitar ada 1.233 perda yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dan itu kemudian ditata ulang lewat Undang-Undang nomor 13 nomor 12 tentang keistimewaan nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta. Kemudian reorganizing service institution. Jadi menata ulang kelembagaan pelayanan. Semuanya sekarang menjadi satu atap. Tidak boleh izin sendiri dan sebagainya. Kemudian improving service operational standarisasi. Jadi kalau ada kepuasan pelayanan itu Bu Hartuti dulu di Lampung ya tentang kepuasan penelitian tentang kepuasan pelayanan ya dengan Bu Retno. Ya, itu beliau sekarang juga dipakai di Lampung, tapi tidak semuanya dipakai. Hanya satu ini yang dipakai karena saya masih kontak-kontak dengan Lampung Timur. Sekarang kepala Bapedanya adalah Pak Puji. Jadi itu yang kemudian dilakukan di Yogyakarta, yang kemudian berikutnya manajemen organisasi. Semuanya SOP dan Bu Hartuti involved to make standard operational procedure dengan Bu Retno. Bagaimana dulu menyusun buku standar operational procedure 2007, 2008 itu di Lampung. Di Banten 2009, 2008. Bu Hartuti, adik-adik mahasiswa, jadi Bu Hartuti terlibat juga bersama Bu Retno dan Pak almarhum Rihandoyo itu membuat SOP, menyusun SOP, how to make preparation SOP. Yang kemudian ada training implementation of government yang di Yogyakarta kemudian muncul DIY Plaza. Isinya DIY Plaza itu bukan sepatu, bukan baju, bukan apa. Everything about technology. Semuanya berkaitan dengan teknologi. Ruangannya ber-AC, dingin sekali. Jadi kalau Anda ke Yogyakarta ke DIY Plaza di Kepatihan, Anda mau cari anak seperti apa, Anda tinggal klik, Anda akan memperoleh seluruh data yang ada di DIY dari Kulon kota dan sebagainya. Itu ada di Plaza Yogyakarta. Tidak mudah, sekali lagi tidak semua gubernur mampu karena hanya paling lamanya 10 tahun. Setelah 10 tahun ganti gubernur, ya ganti juga. Setelah 10 tahun ganti bupati wali kota, ya ganti juga. Kalau DIY kan tidak. Bupati boleh ganti, gubernur wakil gubernur tidak boleh ganti. Bupati wakil bupati itu ngeyel atau berani disobedient government, maka akan disomasi oleh Pak Sultan. Salah satunya adalah Gubernur Sleman. Nek Sleman kan nurut ya wis, itu habis itu besoknya Pak Ibnu sudah sowan ke gubernur, saya temani kemudian berjanji
bahwa akan menerapkan birokrasi sesuai dengan keinginan provinsi. Itu Pak Ibnu 2009. Itu sudah disepertitukan 2010, kemudian mereka sudah mulai start, dan e-government sama sudah e-government di Jogja itu sudah menerapkan apa yang disebut dengan hierarchy of virtual bureaucracy in e-government. The Yogyakarta province have implemented hierarchy of virtual bureaucracy in government. Step 1. First step itu adalah dengan apa yang disebut dengan apa? Transformation Proofing System, TPS, yang kemudian Office Administration System, yang kemudian Management Information System to support decision making, ya, untuk membantu decision making. Kemudian Decision Make Supporting System, kemudian Executive Supporting System, and the last Artificial Intelligence. Kalau Menpan itu bekerja itu sedang diatur anywhere, everywhere, bukan everywhere, anywhere, sesuai dengan apa ruang-ruang kerja di space. DIY sudah mulai. Jadi kemudian nanti kalau SK-nya dari Pak Menpan datang, Gubernur sudah DIY sudah mulai. Dan kemudian itulah yang di sini yang disebut dengan Jogja Smart Services. Itu ada di sini karena sekali lagi bahwa Yogyakarta menginginkan menjadi daerah yang dengan smart services. Kemudian open ASN recruitment itu sudah terjadi. Tidak lagi ada anak adiknya Sultan dengan mudah menjadi pegawai negeri tanpa tes. Dan kemudian yang forming assessor. Jadi kalau di sini ada assessment center, itu ada forming an assessor. Jadi membentuk asesor. Asesornya siapa? Dari Fakultas Psikologi UGM, from the Faculty of Psychology Universitas Gadjah Mada. Itu adalah asesornya. Kemudian mereka diberikan ruang tersendiri. Ruangnya ada di sebelah kantornya Sultan, sebelah timur kantornya Sultan. Itu ada di Pendopo Kuning. Itu ada kantor yang itu adalah special room for assessor. Ya, kemudian di sebelahnya ada tim ahli gubernur. Saya dulu waktu itu 2009 sampai 2011 masuk di sana. Jadi punya kursi tapi itu menjadi tim ahli sosial politik di sana. Kemudian ada limit of number assessor. Jadi yang di asesor kalau mau jadi kepala dinas itu dibatasi hanya 5. Tidak setiap orang boleh mendaftar, dibatasi 5 dulu. Itu yang kemudian menjadikan Jogja itu sangat-sangat rigid di dalam karir. Itu ketat kata karir karena dengan melakukan seperti itu. Yogyakarta betul-betul ingin ya to implement it the right man on the right place. Jadi Yogyakarta want to implement the right man on the right place. Saya pernah menjadi tim ahli di sana, itu ditanya lulusan dari mana, Jepang. Anda lulusan arsitektur. Anda mau ditempatkan di mana? Ditempatkan anywhere dinas booking. Maka si asesor mengatakan, Anda tepatnya Anda ada di kecamatan, bukan di kepatihan. Maka Anda desainlah fisik itu, desainlah pelatihan, desainlah apa akan menjadi maju, bukan di Bapeda. Itu dulu adalah anggota SCBD saya, itu lulusan dari Jepang, arsitektur, seorang perempuan di kecamatan. Dia ditempatkan di Panewon sekarang, Panewon. Bukan di Bapeda. Dia stres, tapi kemudian sekarang menjadi sekretaris dinas. Karena ditempatkan di situ. Jadi menurut asesor, according to asesor, this woman itu
cocok untuk di kecamatan, bukan di Bapeda di bagian arsitek, bukan itu. Karena asisornya mengatakan Anda tidak cocok. Itu adalah BSC performance measurement. Jadi balance scorecard performance, ukuran balance scorecard kinerja lewat balance scorecard. Ini yang tadi integrity pact, jadi fakta integritas. Jadi agree on share value. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Itu Jogja. Korupsi ya korupsi, ning rasa korupsi gitu ya. Kalau di Jogja itu ada tak kenal maka tak sayang. Kalau di Jogja tidak seperti itu. Tak kenal yang mengenalkan diri. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu apa yang disebut dengan common value to make better governance. Toward a good governance itu ada common value yang harus disepakati bersama oleh birokrat. Saya sekarang punya teman banyak sekali. Temannya Bu Hartuti itu menjadi sekda, Pak Gatot itu menjadi sekda. Yeah. Dan dia betul-betul menerapkan. Sekalipun dekat dengan saya, ketika saya minta ada proyek, tidak Pak Gatot. Rasa ngomong proyek. Don't talk about project. We talk about how to make Yogyakarta different, berkembang menjadi lebih baik. Itu Pak Gatot. Padahal dia anaknya gubernur yang mungkin pada zaman dulu itu koruptif dan sebagainya banyak sekali. Tapi Pak Gatot tidak. Itu temannya Bu Hartuti, sekda periode DIY ya, sekda DIY ya. Tidak. Ya. Building cooperation in implementation of integrity. Jadi membangun kerjasama pelaksanaan integritas. Dengan siapa? Dengan ICW. Yang lain itu adalah alergi. Dengan ICW, Yogyakarta, you welcome. Silakan, you welcome. You much welcome in our governance. Jadi justru yang merancang itu adalah antara lain ICW. Kemudian KPK. Jadi integritas itu merancang dari apa yang disebut dengan code of conduct-nya, itulah dari mereka, bukan dari birokrasi. Nah, melakukan kerjasama, kemudian kerjasama itu collaboration with other region. Itu yang dilakukan sehingga KPK heran. Tahun 2020 heran. Ya, kalau pada tradisional birokratik gitu ya, raja itu dapat upeti atau suap, nggak boleh tidak. Itu tradisi dari kerajaan birokrasi kerajaan. Itu Anda baca, you can read Sunderland. Ya, Sunderland itu birokrasi lahirnya birokrasi modern. Itu Anda bisa baca bahwa birokrasi kerajaan itu yang namanya raja atau gubernur itu nggak bisa tidak harus menerima upeti atau sekarang itu suap. Lehalkan, tetapi Pak Sultan, itu urusanku Mas Pujo. Jadi tidak pernah duitnya sobo. Beliau pada satu saat SCBD saya memberitahukan beliau bahwa akan menjadi pembicara di seluruh Indonesia. Pak Sultan tidak mau digaji, tidak mau dikasih insentif 10 juta, nggak mau. Saya sekitar 10 juta, beliau menolak. Ini pekerjaan saya menyebarkan good governance, kata beliau. Karena apa? Sekali lagi istimewa. Pak Sultan nggak bisa diganti oleh siapapun. Presiden pun tidak berani mengganti Sultan. Adakah presiden di Indonesia mulai dari Soekarno sampai Jokowi mengganti gubernur DIY Sultan mulai Sultan 9 sampai Sultan 10? Tidak ada. They have long service ya, long service menjabat beberapa kali. Hidup. Jadi gubernur seumur hidup. Jadi kalau belum meninggal, ya tetap jadi gubernur. Bu Hartuti, I think you remember about Pakualam ke-9 ya, yang It's the vice governor ya. Pakualam is always the vice governor of Yogyakarta. Ya, bapaknya Pak Wakil Gubernur sekarang, Mas Bimo. Namanya kan Bimo, itu teman-teman saya baik itu Bimo.
itu ya nanti seumur hidup sampai dengan tuyuk-tuyuk pakai itu tidak akan pernah diganti dan tidak akan bisa diganti. Jadi governor dan vice governor tidak bisa diganti ya? Ya. They're not replaceable ya? They will in office for as long as they live, right? Ya, sehingga continuously bureaucratic reformasi is terjaga. Dan itu ya, yang terakhir saya ingin mengatakan Jogja toward digital age. Sekarang ini Jogja. Slogan ini, gambar ini itu ada di seluruh ruangan-ruangan yang ada di dinas-dinas kepatuhan. Yang tidak itu selalu diingatkan, "Wih, smart dulu. Kamu sudah smart." Belum. Kalau belum, ya jadilah smart. Be smart. Be smart culture. Yang kemudian akan menjadi smart tourism, smart education, and smart others. Others smart. Jadi smart yang lain. Itulah Jogja istimewa. Ya, ini kemudian menjadi bagi saya itu for me is a good experience when I teach about a theory, organization, and administration in Jember University. Jadi seperti apa Yogyakarta pengennya itu adalah begini. Jadi kecepatan akses, kecepatan akselerasi dan improvement digital infrastructure, digital transformation roadmap preparation. Ini Pak Taufik, Pak Kepala Bapeda punya. Kemudian progress dan sebagainya. Ada 5. There are 5. 1, 2 acceleration toward a digital bureaucracy. Itu dilakukan di Yogyakarta. Saya tahu persis. I know exactly. The last PPT, the last slide, bahwa birokrasi ke depan itu ada seperti yang dikatakan oleh Fahmi dan Slack, itu adalah service efficient, service acceleration, service accuracy, work flexibility. Jadi sebelum ada pandemi Jogja sudah work flexibility, ya. Kemudian responsive, kreatif, and inovatif. I think that is all. Dan jika Anda gagal untuk merencanakan, maka sesungguhnya Anda merencanakan untuk gagal. Ya, itu adalah prinsip saya. Jika Anda gagal untuk merencanakan, maka sesungguhnya Anda merencanakan untuk gagal. I think Bu Hartuti can translate in English. If you fail In making planning, so actually plan to fail. Yes. Jadi janganlah pernah Anda merencanakan gagal untuk merencanakan kuliah. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mulailah dari akhir. Ya, mulailah dari akhir itu seperti apa? Akhirnya Anda apa? Lulus 3 tahun. Harus lulus 3 tahun. Untuk lulus 3 tahun Anda harus seperti apa? Itu Anda artinya merencanakan dari akhir. Ya. Ini adalah mulailah dari tujuan akhir. Tujuan akhir Anda mati, maka sebelum Anda mati itu harus apa? Tujuan Anda mahasiswa adalah saya harus lulus. You have to pass excellence. Maka Anda harus apa? Kalau Anda ingin diwisuda dengan predikat cum laude, Bu Hartuti mungkin geleng-geleng kepala. Karena di UNES belum ada sejarah IP Doktor 4. Kecuali Pujo Suharso. Ya. Sehingga promotor penguji itu geleng-geleng kepala. Karena saya selalu mulailah dari tujuan akhir. Saya 2 tahun harus lulus. Bagaimana? Sampai buku Pak penguji utama saya curi. Dia pakai buku apa atau filsafatnya. Kemudian beliau tidak ada, saya ambil, saya fotokopi, kemudian minggu depannya saya berdebat habis-habisan. Baru kemudian dia dapat
memberi nilai saya A. Selama hidup Prof. Yahmo, 65 tahun, dia memberi nilai A baru pada Pujo. Karena mulailah dari tujuan akhir. So, the student, my student, Buhartuti student, mulailah dari akhir. Anda program internasional, tujuannya mau apa? Pintar bahasa Inggris. Anda sudah pintar bahasa Inggris. You have speak English fluently, and you can do anything. Anda bisa melakukan apa? Tapi Anda harus tahu tujuannya. Kuliah Anda di international program apa? Agak bangga? Oh no. How to pass quickly. Jadi Anda harus lulus secepatnya. 3 years. Maka jika Anda mau lulus 3 years, seperti apa? Oh, saya harus nilainya A semua. Bagaimana saya harus mendapat A semua? Belajar. Bagaimana Anda belajar? Reading. To read. Read and read. And then write. Anda membaca, dan menulis. Apa yang Anda baca, Anda tulis. Itu. Jika Anda bisa baca, read, and write, apa yang harus Anda lakukan agar bisa seperti itu? Biasakanlah. Saya satu hari kalau tidak baca 4 jam, itu hidup serasa hampa. Jadi mahasiswa saya S2, terima kasih Lili sudah hadir di kuliah ini. Dia saya bombardir selalu kalau kok bahasanya Inggris Pak, referensinya. Kalau Anda nggak bisa referensi bahasa Inggris, Anda cari referensi lain dan Anda tulis. Lili, saya selalu referensi bahasa Inggris. Ya, biasakanlah membaca. Kebiasaan membaca itu harus dimulai dari awal. Itulah Anda akan tahu mulailah dari tujuan akhir. I think it's enough, Buhartuti. Suara bocor ini ya? Ya, last but not least, let me say thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Matur nuwun awit kawigatosipun. Saya kembalikan pada Buhartuti. If there are any question, if I could answer you, I can answer you. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Pak Pujo. That's a very interesting lecture that you had just given us. And I think that, and I believe that many of your insights and your material is very beneficial for us all. So anyone who is going to ask questions, but before that, I will give comment that yes, Yogyakarta is very special. Yeah, actually, that's the place where I come from in Pak Pujo also. Yeah, and many of this, maybe some of you come from Jogja also. Yeah, and yes, we as people of Yogyakarta pays a very high respect to our Sultan. Yeah, and who always become the governor of Jogja. And the vice governor of Jogja is always Sri Paku Alam. Yeah, Sri Paku Alam is like a vice. How can I explain? Region, ya, seperti Paku Alam itu. Jadi Jogja is divided into two kingdoms, yeah. Yeah, so the Sultanate and then the Paku Alaman. Paku Alam also has palace, yeah, but it's much smaller than the palace of Sultan of Yogyakarta. And I'm sure that some of you have visited the Sultan's palace of Jogja, where the Sultan lived with his family right now. Yeah, as a kid, I often go to the palace because I learned how to dance the Japanese style. Yeah, and so the place is very special for me also. And hopefully that you who have visited the palace can get the impression
of how the organization of the Sultanate. Yeah, and Pak Pujo has also given the song at the beginning of Baikaton Bagaskara, yeah, on the specialty of Jogja. And I'm sure that and that in that video you could also see the street of Malioboro, and it's very interesting that you learn that when the Sultan wants Malioboro to be clean and enjoyable for the tourists, then every traders, ya pedagang kaki lima, street traders have to move to a certain area, and they move willingly because they pay high respect to the Sultan. And that's very interesting. Yeah, I'm sure that this specialty will last long, yeah, Pak Pujo, because the tradition of people respecting Sultan is very much inherited in the people. But Pak Pujo, I have a question for you, because now the present Sultan has 5 daughters and no son. Yeah. And there is a kind of dispute in the Sultan's family. Who Because next the present Sultan, yeah, the present Sultan wants that his daughter, his eldest daughter, to replace him. Yeah, in which since this hundreds of years ago, there was no woman as Sultan in Jogja, and the brothers and the brothers of Sultan do not agree with his plan, because they think that if Sultan doesn't have any daughter, any son, so the next Sultan should be one of the brothers, right? But Sultan really wants that his eldest daughter to replace him. What do you think about this? What is your comment? Ya, itu ada di dalam disertasi saya yang menolak Sultan mengangkat GKR Pambayun atau sekarang GKR Mangkubumi. GKR itu dijelaskan Gusti Kanjeng Ratu. Itu adalah gelar perempuan paling tinggi bangsawan di keraton. The highest honorable family in Keraton Yogyakarta. Itu adalah penghargaan yang tertinggi, itu GKR, Gusti Kanjeng Ratu. Dan belum ada dalam sejarah itu 5-5-nya diberikan GKR. Jadi yang menolak itu adalah sahabat saya juga, Prabu Ningrat, itu ya, yang mengamati cara. Tetapi Sultan ingin melakukan reformasi tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dan siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh menjadi raja berikutnya. Jadi yang pertama, Sultan menyiapkan anak pertamanya, Gusti Raden Ayu, GKR, itu Pambayun atau Mangkubumi menjadi ratu. Sehingga pada saat ini ada olok-olok. Sultan itu kan istri mayanya adalah Gunung Kidul, Ratu Kidul. Ya, istri tidak kelihatannya adalah Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul. Ya, Ratu Kidul. Nyai Roro Kidul. Ya, Nyai Roro Kidul. Ya. Kalau GKR Pambayun jadi raja, maka perempuan dengan perempuan, maka di situ ada LGBT, ada lesbian. Ya. Kalau saya LGBT itu laki ganteng bini 3, tapi kalau ini jadi, itu olok-oloknya adalah Pambayun menjadi raja, maka dia akan lesbian dengan Nyai Roro Kidul. Inilah yang secara kultural Sultan sedang memberikan pencerahan-pencerahan pada masyarakatnya, bukan seperti itu. Kebetulan saya diminta Mas Pujo dari sisi sosial, bagaimana? How your opinion, Mas Pujo, about the couple of gitu ya, Raja and Roro Kidul. Nek besok anakku tak dadeki raja nek lesbian ngono iki, komentari bagaimana? Ya, saya mengatakan ya, itu kan legenda, Sultan.
Sultan harus memberikan pencerahan. Legenda itu berbeda dengan empirik. Dan itu sedang dilakukan. Itu Bu Hartuti yang setahu saya sampai detik ini sedang dilakukan oleh Sultan. Sehingga nanti gubernurnya ya perempuan. So I don't get it yet. So personally, do you agree that the next sultan is not a man but a woman? Why not? Why not? Oh yeah? Ya, kenapa tidak? Memangnya perempuan nggak boleh jadi gubernur? Yang istimewa kan Yogyakarta itu. Anda nggak boleh jadi gubernur, ya. Tapi anak sultan, perempuan, apapun itu. Saya tidak menjadi problem. It is not a problem to me when the king or the governor is a woman. Why not? Mengapa tidak? Mengapa tidak perempuan? Itu lalu berbeda. Itu berbeda dengan kebudayaan. What it mean with your culture? Apa artinya budaya buat Anda? Apa sih makna budaya? Apakah itu idiofak, artefak, atau yang lain, fak-fak yang lain? Jadi banyak sekali yang terjadi. Dan itu kan yang ditanyakan kalau Bu Hartuti Rawuh di disertasi, itu kan pertanyaan penguji utama dari UNS, ya. Itu mengatakan berarti Mas Pujo tidak demokratis karena dipilih. Ya, saya mengatakan itu kan epistemologi. Itu hanya persoalan epistemologi. Caranya, ontologisnya sama. Ontologis kita paling tinggi adalah masyarakat Jogja yang sastra. Kalau dipilih gubernur yang tidak mensejahterakan, lalu gimana? Kalau sultan itu bisa mensejahterakan, kenapa tidak menjadi ditunjuk? Itu jawaban ketika Pak Profesor Subadyo itu mengatakan pada ujian terbuka. Bu Hartuti Rawuh di sana. I wish you remembered about this question. Yeah. Yes, we indeed came with Bukis Martini, Pak Budi, and Bu Retno. Yeah, and but how about the situation inside the palace? Because the brothers of the Sultan do not agree with this plan. So how about the harmony relationship among them if the present Sultan is still keen to make his daughter as a queen? Not king, yeah, but queen. Oke, saya ingin cerita. Sultan ini jadi kan sebetulnya Sultan itu tertua nomor 2, nomor 1 Hadiminoto. Pada waktu itu terjadi penolakan seperti di Solo. Just like Solo Palace, Mangkunegaran Palace, or Pakubuwono Palace. Just like that. Dan kemudian ada polarisasi. Pakualaman juga seperti itu. Ada Pakualaman Timur, ada East Pakualam, ada West Pakualam. Kenapa saya tahu? Saya tahu persis karena ikut menjadi salah satu aktor untuk menggulingkan Pakualam yang lama. Saya ikut Blok Timur. Ya. Bagaimana situasi di dalam? I think Sultan can handle it, this problem. Sekira Sultan sedang melakukan operasi pembersihan di dalam. Karena yang menentukan nanti bukan Sultan saja, tetapi adat di dalam itu. Sama seperti kita kalau anggota DPR tidak setuju, maka anggota DPR itu pelan-pelan disingkirkan. Dan itu adalah smoothly, betul-betul halus yang dilakukan Sultan, sehingga tidak ada gejolak yang ada di dalam. Yang sekarang pada akhirnya Gusti Prabu pun menyerah, tidak lagi yang terutama kan Gusti Prabu. Itu ya, sehingga kira-kira sebelum hari raya saya ketemu di Ridge Hotel sama Gusti Prabu, itu makan bareng itu. Gusti Prabu saya tanya, bagaimana Gusti Prabu? How Gusti Prabu? Apanya? Ya, apanya Mas Pujo? Kelanjutan, the sustainable of the Carlton Palace. Nggak usah dibahas. Itu artinya dia give up. Karena sudah dipagari sedemikian rupa di dalam institusi tradisional keraton. I think so we are going to have a queen instead of a queen. Sama seperti just like
Inggris ya. Kan Oh ya, dipagari. ya, Ya, mereka akan Elizabeth memagari sedemikian rupa. Ya. Sehingga yang tidak setuju itu cucunya disuruh pergi juga kok, gitu ya. Ya, itu nampaknya sedang di Thailand juga seperti itu, nampaknya sedang dicontoh oleh Sultan. Tapi dengan budaya Jawa, with the Japanese culture, so run well and run smoothly, sehingga bisa berjalan halus, tidak ada gejolak, tidak ada apa. That is what I know. Oh, okay. Thank you very much for your answer, Pak Pujo. Is there any other questions from the audience? Is there anyone to know more about the specialty of Jogja, or about the organization and public administration in Yogyakarta Special Province? Pertanyaan bisa diajukan dalam bahasa Indonesia ya, tidak usah dalam bahasa Inggris. Ini ada nuansa Inggrisnya karena kelas saya yang teori dan administrasi organisasi adalah International Program ya, IUP ya. Tetapi kan ini isinya juga terbuka untuk kelas lain, sehingga silakan. Maybe Ulin Naila or Narwastu, are you going to give questions? Or Azril? Or Ratu? Seperti Universitas Jember ini, ya Lili, kalau disuruh tanya diem, kalau ditanya diem, ya. Enggak kok, biasanya mereka aktif. Ya, I know. Iya, karena kelas kecil biasanya aktif. Ya, ya ini. Quietly, like kuburan. Ya, biasanya mereka ini kok, biasanya mereka aktif ya. Yeah, mahasiswa, please ask me. You must be active. Ya, ada yang mau Narwastu. Ayo coba, biasanya kamu nak atau Ulin. Silahkan. Tonai. Hello, ma'am and sir. Okay. I'm Naila. Okay. Thank you, Mr. Pujo Soeharto, for playing Yogyakarta by Club Project. I'm a biggest fan of the Club Project, sir. So I will ask you about the. I will use bahasa ya, sir. Yes. Karena menurut sultan-sultan di Yogyakarta memiliki struktur, mereka menganggap bahwa struktur kerajaan mereka baik dalam membangun wilayahnya. Apakah itu menjadi alasan dalam adanya keinginan Yogyakarta dalam memisahkan diri dari NKRI? Apakah ini terlalu sensitif, ini konten ya, Sir, untuk ditanyakan? Maaf ya, Sir. It doesn't matter. Ulin ya, thanks for your question ya. Gini ya, kalau Jogja itu kalau dibayi dia akan menjadi jauh lebih baik. Tapi kalau dijahati itu dia diem. Nanti kalau sudah kebangetan jahatnya baru dia. Saya ingin menginformasikan, mengilustrasikan pada Ulin. Kalau di Surabaya Anda naik bis kota diinjak kakinya, ya. Anda orang Surabaya kulturnya akan mengatakan jiancuk matamu di mana? Dia akan mengumpat jiancuk. You can see my leg. You cannot see my leg. Tapi kalau orang Jogja diinjak kakinya, itu dia akan menjawab nun sewu kagunganipun kaki mbok dipun angkat. Dia tidak akan marah. Jadi maaf kakinya diangkat, bukan oh asem nih. Tidak, enggak. Itu di bis kota. Yang di bis kota kalau di Jogja yang juga culture jalanan, street culture, you know that what a street culture. Ya kasar. Tapi Jogja tidak. Saya lewat Malioboro kemudian mau tinggal Andong gitu ya. Kereta kuda. Ya, kereta kuda. Mereka mengatakan, Bapak, pelan-pelan. Jangan dengan keras karena kudanya bisa kaget. Ya, terkejut. Itu tidak mengatakan
dumeh pakai mobil jalan pelan-pelan, mbok sing sabar. Enggak. That is Jogja. Jadi kalau kemudian Jogja itu diintimidatif, ya itu jawabnya kami bisa kok. Nggak punya sumber daya alam. Israel, there is no natural resources. Ya, Jepang, there is no natural resources. Singapore, there is no natural resources. But they more developed than our country. Dan ya kan, mereka tidak punya sumber daya. Israel maju kok. Singapura apalagi. Air aja dari Malaysia. Pasir itu dari Indonesia. Jadi kalau Anda pergi ke Singapura, nyanyilah inilah tanah airku. Karena pasirnya untuk ngurok pulau itu punya Indonesia. Itu mereka lebih maju. Mereka income per kapita 30.000 US, kita masih 5.000. Udah Jepang nggak punya natural resources, mereka maju. Jadi kalau Jogja kemudian Anda pisah, kemudian Anda dipisah, enggak apa-apa, kami menyumbangkan sumber daya manusia yang canggih-canggih itu. Tapi kalau tidak disakiti, itu Jogja akan monggo, silakan. Itu jadi dengan halus ya, Mbak Ulin, tidak memisahkan atau memisahkan itu it depends ya. Central government, bagaimana pemerintah pusat memperlakukan Yogyakarta. Itu aja. Kalau Jogja itu diperlakukan dengan baik, itu jauh akan lebih baik. Kalau Anda memberi orang Jogja satu, nanti kembaliannya ketika silaturahmi ke rumahnya Ulin, dia akan banyak membawa oleh-oleh. That is Jogja citizen. Itulah warga Jogja. Itu Mbak Ulin ya. Jadi kalau pusat itu memperlakukan dengan baik, Jogja akan memperlakukan lebih baik lagi. Tapi kalau pusat itu menganiaya Jogja, Jogja juga dengan mudah akan mengatakan kami bisa kok berdiri. Yeah, Jogja has so many potentials, yeah, Pak Pujo. It has so many beaches. Like when we go to Gunung Kidul or Bantul, there are tens of beaches, right? Yeah. Yeah, and when you go to Kulon Progo, for instance, now there are so many good cafes, yeah, nice cafes, yeah, and they are always full, yeah, especially during weekend and in the long holiday, yeah, because so many people wants to go to Jogja. So during long holiday, I don't go home to Jogja because the way to go there is always usually crowded, and inside the city is always crowded also. Yeah, as a very crowded. Yeah, because Jogja is not like Semarang. Yeah, Semarang has wide roads, yeah, wide streets. But in Jogja, because Jogja is an old city, so there are not many wide roads, right? The new ones are wide, but the traditional one, the old part of the city, especially, it's only a narrow street. Yeah, so it's always crowded with, especially tourists, not only from outside the country, but also from inside the country, right? Yeah, absolutely right. Yeah, so when Jogja says, we have beaches, we have cafes, we have rice fields, nice ones, so we can be self-reliant on ourselves. Yeah, of course it's not true, and of course no one in Jogja wants to have that. Of course not, because everyone is always love the country. You remember the late Sultan Hamengkubuwono the IX, who was the former vice president of Yogyakarta of Indonesia. Sultan during the historic period of early Independence Day, Sultan gave a great amount of money to the Republic of Indonesia at that time, right? Could you please, could you please tell about that again? Ya, jadi ketika under formally independence, Sultan itu memberikan, Sultan give everything he have
to military to Indonesian military. Ya. Jadi memberikan semuanya, apapun diberikan oleh Sultan pada militer. Pada saat itu yang menerima Pak Sudirman, Jenderal Sudirman dan Pak Harto. Apapun semuanya diperintahkan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 almarhum, bahwa semua penduduk harus membantu militer melawan Belanda. Apapun yang dipunyai berikan. That is Sultan Hamengkubuwono IX. Itu jadi ketika kemudian bahkan pada kemerdekaan Sultan pada saat itu memberikan kesepakatan bahwa wilayahku PN, my region, please I give my region to you. Pak Soekarno, Republik. Ya, seandainya pada saat itu Sultan tidak mau memberikan, sudah menjadi negara sendiri kok. Negara Republik, negara Kerajaan Yogyakarta. Tapi Sultan nggak mau seperti itu. Berikanlah kemudian dengan kompensasi, ada dengan undang-undang itu bahwa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur harus dari Kesultanan dan dari Pakualaman. Yang kedua, bahwa segala urusan pertanahan itu adalah menurut undang-undang Sultan Ground dan Pakualaman Ground, tidak pada undang-undang agraria Indonesia. Itulah the special of Yogyakarta. Just like a beautiful song from Bagas, Katon Bagas. Yeah, that's true. That's true. Ya, selamat datang Fergie, ya. Ya, mahasiswa kedua. Ya, Sultan ke-9 itu heroic, betul. He was a hero. Yeah, he was a hero. He gave all of his belongings. Yeah, the palace is belonging to the Republic of Indonesia, the early Republic of Indonesia, and also we have Super Semar in Jogja, right? Yeah, and ada Tugu Super Semar di Jogja. Sehingga kesetiaan Sultan pada Republik itu tidak dapat diragukan. Ya hanya jadi kesetiaannya ya dibayar dengan keistimewaan ini. Dan Sultan yang sekarang, the son of the former Hamengkubuwono IX. Ya jadi selama hidup saya di Jogja itu saya hanya mengenal 2 gubernur. Ya, Hamengkubuwono IX dan Hamengkubuwono X. That's it. Tidak pernah ada pemilihan gubernur, pemilihan wakil gubernur baru selain dari Pakualaman. Jadi seumur hidup saya, jadi kalau ditanya gubernurmu siapa, Sultan gitu. Either Sultan the Nine or Sultan the Ten, ya, as the present Sultan, ya. Jadi kami di Jogja itu memang punyanya hanya gubernur dari Kesultanan, ya, pasti Sultan. Ya. Itu ada foto beliau ya di rumah kami ya di Jogja. Bapak Ibu saya itu pengagum Sultan ya, karena beliau Bapak Ibu saya tradisional, mereka sangat hormat ya. Baik, Bu Hartuni ada pertanyaan ini dari Mas Adawani. Ya, oke. Ya, apakah ada kondisi Yogyakarta yang akan membuat Yogyakarta memiliki kemungkinan mengubah pemerintahannya dari Kesultanan menjadi gubernur dipilih? Tidak akan pernah ada, Mas. Yang protes bukan Sultan. Kalau sudah seperti ini, yang protes seluruh orang-orang Jogja, baik itu pendatang ataupun yang asing, itu akan protes. Dan ketika sudah seperti itu kan kasusnya, ketika SBY tidak mau melantik, maka seluruh rakyat Jogja akan ke Jakarta menghadap atau menemui SBY untuk melantik Sultan. 2000 terjadi itu adalah 2007. Apa itu? Ketika SBY tidak mau melantik Sultan. Ya. Ya, sehingga seluruh orang Jogja, terutama dari Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, itu semua sudah sama bupatinya. Itu disewakan pesawat, bis dan sebagainya ingin menemui SBY agar Sultan. Akhirnya SBY datang ke Jogja dan melantik tanggal 11 November 2007. Itu adalah kisah yang luar biasa bagi Presiden. Begitu ya. Ya.
Jadi kalau Mas Adani, adakah kemungkinan? Nggak ada. Kecuali yang pertama, traktat atau perjanjian yang antara Sultan Hamengkubuwono IX dengan Soekarno disobek, dibakar, kemudian tidak diakui. Kalau ada yang berani seperti itu, setangguh apapun Jokowi pasti jatuh. Itu aja. Karena Sultan, yang namanya Sultan kan bukan hanya Jogja. Yang disebut dengan Jogja itu adalah kalau entitas kultural Mataraman, jika itu bergerak, maka siapapun presidennya pasti jatuh. Dari Madiun, mulai dari sampai Madura sana. Itu kultur Mataraman, jika itu tergugah untuk melengsarkan Sultan, mereka akan bergerak. Dan itu berat. Sehingga kalau pertanyaan Mas Adawani, adakah kemungkinan? Saya kira it is impossible. Itu sudah pernah dicoba pada 2008, ya, yang kemudian menganjurkan pemilihan, kalau tidak salah dari P3. Setelah itu P3 di Yogyakarta tidak pernah dapat suara. Sampai sekarang hanya dapat 1. Selesai. Dihukum ya oleh masyarakat ya? Ya, sudah. Dihukum. P3 Jadi, pernah mengusulkan agar gubernur dipilih. Waktu itu kalau tidak salah Pak Darmawan dari P3 mengusulkan di DPRD agar gubernur dipilih. Maka saat itu juga protes, kemudian Pak Darmawan dari P3 kemudian diminta untuk tidak ke Yogyakarta, kembali ke asalnya, kemudian habis itu P3 tidak pernah mendapat suara banyak, walaupun tadinya hanya nomor 2 setelah Golkar P3, tapi kemudian sekarang ini P3 hanya dapat 1 atau 2. Itu adalah hukuman seumur hidup bagi P3 di Yogyakarta, dan itu tidak akan pernah. Hanya gara-gara mengusulkan pemilihan gubernur. Itu hanya mengusulkan. Pak, kalau begitu tidak demokratis Jogja. Ya, demokrasi itu kan hanya alat. Kalau misalnya Inggris itu tidak demokratis, tapi dia maju. Demokrasi alat. Indonesia demokrasi, nggak maju-maju. demokrasi soalnya. Ya, bukan demokrasi, crazy. Ya, apa-apa sedikit kita diprotes, apa-apa sedikit kita diprotes. Bahkan kita pergi ke kamar kecil dengan uang 3.000 aja diprotes. Sementara di lain tempat tidak. Jadi Mas Adawani gitu ya. I think Mbak Nada. Oh, Mbak Nada. I'm so sorry. Mbak Nadawani, I think it is impossible to replace Sultan. Ya. Or I think it is not possible to make Yogyakarta like others region. Ya, enggak, saya kira enggak mungkin. Pertama, traktat itu harus disobek. Yang kedua, undang-undang keistimewaan harus dicabut. Siapa yang mau menyabut? Kalau mau menyabut, itu PDIP mau menyabut, habislah. Nanti PDIP di Jogja. Golkar mau nyabut, habislah. Itulah bentuk dari keistimewaan Yogyakarta. Itu Bu Kartuti, itu Mbak Adawani, Mbak Adawani, ya. Ya, terima kasih Pak Pujo. Pak Pujo sebetulnya masih sangat menarik mendengarkan paparan Pak Pujo dan kuliahnya yang sangat menarik. Hanya sayang kita dibatasi waktu. I know. Ya, karena jam 9 itu akan ada ruang Zoom visip ini akan dipakai untuk kegiatan lain, sehingga saya sudah diberi isyarat untuk mengakhiri kuliah tamu ini. Thank you very much, Pak Pujo, for your coming. Before this course dismiss, I just want to say to my student, Lili sama Fergie, inilah kuliah S1. S1 dengan bahasa Inggris di Undip. Bagaimana Anda? Anda harus mempush your lecturer, ya, lecturing in English, at least bilingual. Ya, inilah S1. Saya berharap Anda untuk terus semangat untuk menyuarakan bahwa S1 di Undip aja seperti itu. Ayo kita S2 dan sebagainya. Dan jangan pernah mengeluh kalau saya memberi handbook atau memberi
referensi semuanya dalam bahasa Inggris. Terima kasih Bu Hartuti atas waktunya. Thank you very much for Bu Hartuti student attending in our and joining in our course today. If there is a mistake, please apologize me because I can speak English fluently. Bu Hartuti can speak English well, but not. No. Terima kasih Bu Hartuti. Thank you very much again, Pak Pujo. Thank you very much, Mbak Lily and Mas Andri from Jember who have been very kind to us. And hopefully that we can meet again in another. Ada Afifah. Afifah. Afifah, ya. Afifah and maaf, yang suaranya bocor itu supaya di mute. Tolong di mute. Yeah. Okay. Again, thank you very much for FISIP and especially the Department of Public Administration who has given the opportunity for Bapak Dr. Pujo Suharso, MSc, to give lecture to us, and hopefully our students will get more understanding on the specialty of Yogyakarta and especially related to this course of theory of organization and administration in the Department of Public Administration. As a moderator, I will say I will also apologize for any inconvenience or any like that I have done in moderating this event. And thank you very much for Mas Amni again and Mas Eddie who have been helping us in the technical and administrative things here for the this course to be able to be presented this time. Okay, thank you very much, and hopefully that we all always be blessed with healthy and happiness. Okay, bye bye. Izin live ya, Pak Pujo. Terima kasih banyak. Ya. Sehat ya, keep healthy. Ya. Always pray that heart running well. Yeah. Okay. Thank you very much. Yeah. Okay. Thank you very much. Bye bye. Bye.